Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul aliyyul alim. Hadratal Muhtaramin, kepada para alim ulama yang kami muliakan, para sesepuh, pinesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, hadirin sekalian, para pendengar yang teramat dirahmati Allah dan semoga tetap dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah adanya cobaan hidup, di tengah-tengah adanya beban, di tengah-tengah adanya kewajiban, namun kita tetap masih bisa berserah menerima segala keadaan apapun yang diberikan oleh Allah. Kedua kalinya salawat ma'at salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah, yakni dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Hadirin sekalian, sahabat audiensku yang sangat dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini mari kita saling bertukar pengalaman, mari kita saling bertukar pikiran terkait apa sih walimatul urus ataupun pernikahan itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan atau perkawinan bukanlah sebuah formalitas saja, yang mana formalitas itu tanpa adanya ikatan, tanpa adanya syarat, tanpa adanya rukun. Namun pernikahan itu adalah sebuah tugas dan amanah yang harus diemban oleh siapapun yang menjalaninya sesuai dengan sunnah-sunnah dan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan bukan hal yang sangat besar sehingga kita pun enggan untuk melaksanakan sunnah Rasul yang satu ini. Pernikahan pula bukan suatu hal yang sangat menyulitkan setiap hambanya, di mana hambanya enggan untuk melakukan sunnah Rasul yang satu ini. Seperti yang kita ketahui adalah pernikahan adalah sesuatu keindahan yang mana sampai saat ini hamba Rasulullah, umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengikuti sunnah Rasulnya hingga saat ini, yang mana bagi seluruh umat Islam pernikahan merupakan sebuah jalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana keridhaan tersebut akan menghantarkan setiap insannya menuju surga Allah yang luar biasa. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi teman-teman, mari kita sejenak mengkaji bersama apa sih makna yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi teman-teman,
jangan takut jodohnya ketuker sama makhluk berjenis lain selain manusia. Sudah dengan terang-terangan dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Rum bahwasanya kita bakal dipasangkan, kita selalu dipasangkan oleh Allah itu dari jenis kita sendiri. Nah, taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kalau dari jenisnya sendiri, kita akan merasa nyaman, kita akan merasa tentram, karena setiap apa yang kita inginkan itu pun pasangan kita pasti mengetahui, karena kita memiliki rasa yang sama, memiliki insting yang sama. Nah, seperti itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, apa sih maksud dari orang-orang yang berpikir? Berpikir itu tidak hanya mengangan-angan, jodohku akan seperti apa, jodohku siapa, jodohku. Nah, maka menurut saya, kata berpikir ini merupakan bagaimana cara kita bermuhasabah diri, yang mana muhasabah diri kita itu akan menghasilkan banyak pintu atau banyak jalan seperti apakah jodoh kita suatu saat nanti. Seiring kita bermuhasabah diri, seiring kita sering-sering mengevaluasi diri, maka kita akan sering pula untuk memiliki tenaga, memiliki keinginan untuk saling memperbaiki diri, yang mana berorientasi pada insya Allah jodoh. Selagi kita memperbaiki diri kita lebih baik lagi, jodoh yang akan diberikan oleh Allah kepada kita adalah orang yang baik-baik pula. Baik sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pernikahan tidak melulu harus membahas kriteria wanita, kriteria seorang pria yang bagus untuk dinikahi. Di samping perlunya membahas itu, perlunya juga kita membahas terkait dengan persiapan-persiapan mental, persiapan-persiapan diri kita, yang mana hal itu akan memberikan orientasi yang lebih dari sebuah teori yang dijelaskan, seperti halnya yang mungkin sudah teman-teman pelajari hingga saat ini. Pernikahan jauh dari yang kita bayangkan. Kemana-mana bareng, ngapain-ngapain bareng. Iya sih, itu akan terjadi secara terus-menerus bareng. Tapi apakah teman-teman memikirkan, iya ya, ketika kita bersama terus, maka akan menimbulkan sebuah kebosanan-kebosanan. Ketika kita sering bertemu terus, ketika kita sudah memahami kebiasaan-kebiasaan pasangan kita, maka kita akan merasakan jenuh. Kenapa si ini seperti ini ya? Kenapa suamiku seperti ini ya? Nggak kayak dulu lagi ini. Di balik itu, seorang suami dan seorang istri dituntut menjadi seorang yang multitasking. Apa sih multitasking ini? Multitasking adalah kemampuan ganda yang harus dimiliki oleh seorang suami dan oleh seorang istri. Kemampuan ganda dalam hal apa? Dalam hal memahami perasaannya, dalam hal memahami tugas-tugasnya, dalam hal memahami apapun yang harusnya kita penuhi sebagai kewajiban kita tanpa kita harus menuntut hak kita terlebih dahulu. Tugas seorang istri, gak ada. Apa tugas seorang istri? Menghormati suaminya, cuci, masak, cari uang, apalagi tugas suaminya. Tapi istri-istri yang akan diridhoi oleh Allah dan akan dimasukkan oleh surganya Allah adalah istri yang mencari ridhonya suaminya. Nah, gimana sih istri yang mencari ridho dari suaminya itu? Istri yang mampu melayani suaminya dengan baik. Melayani ini dalam hal apa sih? Melayani ini tidak melulu dalam kebutuhan biologi saja, namun menyiapkan makanannya, mencucikan pakaiannya, memberikan hal-hal baik yang diinginkannya. Maka insya Allah ketika teman-teman melaksanakan itu tanpa ada rasa terpaksa, tanpa ada rasa yang aku nggak mau, aku lagi sibuk yang lain gitu. Tetapi ketika teman-teman mendahulukan keinginan-keinginan suami Anda, maka insya Allah Anda akan diberikan pintu surga secara lebih lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni lewat ridho suami-suami Anda.
Nah, itu hebatnya kalau kita mampu menikmati sebuah pernikahan, mulai dari kita bersedia untuk berijab qabul dengannya hingga kita menutup mata. Jangan santai-santai dulu sebagai seorang suami pun. Sebagai seorang suami ini, nafkah yang seperti apa sih yang harus saya berikan kepada istri saya? Nafkah lahiriah, nafkah batiniah, dan yang paling utama adalah nafkah pengertian. Karena 3 hal yang nomor 3 ini yang mana kadang banyak para wanita yang mengatakan laki-laki itu nggak peka, cowok itu nggak peka, ini itu dan lain-lain. Sebenarnya mungkin kita sebagai wanita yang sering mencari-cari dan membesarkan masalah sehingga kita ingin lebih dimengerti. Tapi itulah fitrahnya seorang wanita. Jadi untuk para suami yang merasakan istriku kok manja kali ya, istriku kok mintanya aneh-aneh, mintanya ini, maka ketahuilah bahwa istri-istri Anda itu masih dan sangat menyayangi Anda. Terlepas dari semua itu, pernikahan pula mendatangkan banyak keindahan-keindahan, tetapi juga satu set dengan duka-dukanya setelah pernikahan. Belum lagi ketika kita sudah memiliki momongan, belum lagi ketika pernikahan sudah menginjak angka di atas 3-4 bulan, maka hal-hal yang mungkin belum kita ketahui satu sama lain itu akan terlihat secara lebih jelas lagi. Dan kita dituntut harus mengerti, memahami, dan sering-sering bermusyawarah untuk menemukan saran-saran, untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik sehingga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terwujud dalam keluarga kita semua. Seperti itu. Hadirin sekalian, bagi teman-teman yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan ataupun bagi teman-teman yang saat ini sudah atau menyesuaikan dalam ikatan pernikahan, maka pesan saya yakni tetap semangat, tetap menjadi yang terbaik untuk diri Anda sendiri dan untuk calon pasangan maupun suami Anda. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasannya fitrah seorang manusia adalah ingin diperhatikan, ingin diberikan kasih sayang, ingin diberikan cinta. Maka jangan kalian minta ketika kalian tidak bisa memberikan itu kepada orang-orang yang Anda cintai atau orang-orang yang Anda harapkan akan mencintai Anda. Nah, bagaimana sih cara kita mengawetkan rasa-rasa itu dalam sebuah pernikahan? Ya jangan bosan-bosan. Iya, gimana caranya biar nggak bosan-bosan? Yang pertama, sering-sering ibadah bareng. Ibadah apa sih? Ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah biologis, ibadah sholat, sering-sering sholat malam, sering-sering bersapa. Ketika teman-teman semua sibuk dengan urusannya, si istri sibuk dengan anaknya, dengan karirnya, si suami sibuk dengan mencari nafkahnya, maka tidak akan ada komunikasi yang baik di antara keduanya jikalau keduanya tidak memiliki rasa saling pengertian antara satu sama lain. Maka banyak yang kita jumpai seperti halnya pernikahan anak-anak zaman sekarang yang mana akan berujung pada sebuah perceraian. Otomatis hal itu memberikan dampak yang sangat tidak enak untuk didengarkan. Nah, oleh karena itu sikap mental, sikap fisik kita adalah penentu bagaimana cara kita menjadi seorang istri yang kokoh, seorang suami yang tangguh dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Anggap saja suami Anda saat ini adalah seorang kapten kapal yang mana kapalnya sekarang sedang Anda tumpangi dengan seluruh keluarga Anda. Jikalau kapten kapalnya saja tidak tahu bagaimana ia harus membawa kapalnya, bagaimana ia harus mengatur ritme laju kapalnya, lantas dia pun tak tahu tujuannya harus kemana. Ketika sang kapten itu tahu, oh iya, aku nanti jam segini
bakal melewati ombak yang tinggi, bakal melewati angin yang kencang. Maka hal yang harus saya persiapkan mulai dari sekarang adalah mengeratkan layar kapal, memperlambat laju kapal, ataupun yang lain sebagainya. Itulah tugas seorang suami, sekaligus tugas seorang imam dalam sebuah pernikahan atau dalam sebuah rumah tangga. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, itulah bahtera rumah tangga. Bagaimana cara kita mengarunginya, bagaimana cara kita ingin menyelaminya, bagaimana cara kita ingin mencari ridho serta jalan-jalan yang dirahmati Allah lewat dari sebuah pernikahan. Maka jangan jauh-jauh dari Allah dan jangan jauh-jauh dari suami Anda. Tetap jadi istri yang solihah, jadi istri yang taat kepada suaminya. Kun imaman muto'an wa ma'muman muti'an. Jadilah imam yang taat dan jadilah makmum yang mentaati imamnya. Begitulah fitrah seorang wanita. Nah, itulah tadi sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga kita bisa memetik hikmah dari apa-apa saja yang kita temui pada saat ini, pada zaman ini, yang mana akan lebih mempersiapkan dan lebih mematangkan mental kita untuk menghadapi pernikahan di hari esok yang insya Allah akan membawa kebahagiaan bagi kita dan keluarga kita. Sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.